Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Insinyur Samsudin, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 4 Tinggamukti, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sinta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ya. Ibu Sinta ini adalah guru kelas 4 di sekolah kami. Mungkin nanti akan melakukan observasi di kelas nanti setelah praobservasi. Sebelum diadakan observasi kelas, saya akan melakukan percakapan praobservasi, dan nanti setelah praobservasi akan diadakan melakukan supervisi kelas, di mana tujuan supervisi yaitu mengamati dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan nanti di kelas ya. Ya Pak. Sebelum membahas ke observasi, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan APP yang Ibu buat. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Mungkin apa tujuan yang Ibu kembangkan nanti di kelas dalam pembelajaran? Ya baik Bapak. Untuk perencanaan tujuan pembelajaran yang sudah saya buat dalam RPP ini ada tiga tujuan. Yang pertama, peserta didik mampu menerapkan gaya dalam kehidupan sehari-hari, memahami jenis gayanya. Yang kedua, peserta didik dapat memahami pengaruh gaya terhadap arah, gerak, dan bentuk benda dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami cara memperbesar dan memperkecil gaya basic dengan benar. Itu tujuan yang sudah saya rencanakan. Jadi ada 3 tujuan Bu ya, yang akan Ibu kembangkan. Setelah tujuan itu, mungkin ada pengembangan apa yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran tersebut? Dalam proses pembelajaran ini, pengembangan yang saya ingin kembangkan itu adalah di ranah kognitif dan psikomotor. Dalam kognitif, siswa tidak hanya menghafal konsep gaya, tetapi juga mampu menerapkannya dalam situasi yang berbeda. Kalau dalam psikomotor, siswa dilatih untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Jadi ada 3 bulan kognitif, afektif, dan psikomotor ya, yang ada pengembangannya. Setelah ada pengembangan yang itu tercapai, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang akan Ibu kembangkan di kelas nanti, seperti strategi kelas, strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode yang akan Ibu pergunakan apa nanti? Untuk model dan metodenya saya akan menggunakan experiential learning dan juga demonstrasi dan diskusi, dan menggunakan pendekatan diferensiasi yang dimana saya akan membagikan beberapa kelompok, terus saya akan membagikan LKPD dan siswa mengisinya secara berkelompok dan juga mempresentasikannya di depan kelas, dan juga ditilai oleh dikasih umpan balik oleh teman-teman yang lain. Setelah strategi yang dikembangkan nanti, yaitu dengan proses pembelajaran berdiferensiasi ya. Selanjutnya bagaimana, apa media yang akan digunakan itu dalam pembelajaran yang nanti laksanakan? Media yang akan saya gunakan dalam pembelajaran yaitu ada LCD proyektor, laptop, jaringan internet, buku guru dan juga buku siswa IPA kelas 4, alat bantu audio seperti speaker, papan tulis, spidol, meja, kursi. Begitu ya, bagus sekali ya medianya ya. Kira-kira kapan Ibu Bapak akan melakukan observasi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Kebetulan setelah istirahat ada pembelajaran IPA dan saya juga sudah merencanakannya, sudah ada RPP-nya. Kalau Bapak bisa, hari ini juga bisa melakukan observasi di kelas saya. Alhamdulillah ya, Ibu udah siap kira-kiranya udah dalam pembelajaran ini. Nah, iya Bu ya, berarti Bapak bisa langsung nanti ya, udah istirahat. Ya, bisa. Terima kasih Bu ya. Iya, terima kasih Bu ya atas kesediaan Ibu. Setelah kita melaksanakan observasi, kita akan bertemu kembali untuk melaksanakan percakapan pasca observasi itu ya, yang akan didampingi oleh Ibu PP. Dari percakapan kita kali ini, percakapan observasi, apa yang kira-kira Ibu dapatkan dari hasil percakapan ini? Alhamdulillah ya Pak, saya menjadi lebih yakin lagi untuk menggunakan sarana dan prasarana
Juga saya juga mendapat gambaran tentang tujuan pembelajaran, pengembangan area pengembangan. Alhamdulillah saya menjadi lebih yakin untuk menggunakan sarana dan prasarana dan juga media yang ada, dan saya akan mempergunakannya secara semaksimal mungkin. Ya. Demikian percakapan kita kali ini. Sampai bertemu kembali di percakapan di observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu Sinta atas waktunya. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya anak-anak? Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita melakukan berdoa dulu. Silakan Kalisa. Get ready, please. Stand up. Before we get started, let's pray together. For faith begins. Greetings to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian sekarang? Baik. Coba Ibu melihat ekspresi kalian di siang hari ini. Coba tunjukkan ekspresinya. 1, 2, 3. Wah, kalian sangat bahagia. Sudah pada jajan? Sudah. Energinya terisi kembali. Hari ini kita akan belajar mengenai gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu yakin kalian ini pasti akan semangat dalam belajar tentang gaya ini, karena kalian itu pasti berpartisipasi aktif dalam memperoleh pemahaman yang baik tentang gaya. Sebelum kita mulai, mau melihat semangat kalian dulu. Coba gabung semangat. Ayo kita semangat. Tadi Ibu sudah menyampaikan hari ini kita akan mempelajari tentang gaya. Ini kalian itu akan akan tahu tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian dapat memahami pengaruh gaya terhadap arah, gerak, dan membentuk benda dengan benar. Tujuan yang ketiga, kalian akan memahami cara memperbesar dan memperkecil gaya gesek dengan benar. Itu tujuan dari pembelajaran gaya. Ibu ada sebuah video, kalian simak dengan baik-baik ya.
video yang tadi. Ketika kita mendorong atau menarik suatu benda, itu berarti kita memberikan gaya pada benda tersebut. Jadi gaya adalah sesuatu kekuatan atau tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda yang mengakibatkan benda tersebut bergerak, mengalami perubahan kedudukan atau berubah bentuk. Contoh lain pemanfaatan gaya dalam kehidupan sehari-hari antara lain mengayuh sepeda, mendorong mobil yang mogok, membuka dan menutup pintu, menendang bola dan juga melempar bola. Dari yang tadi Ibu sudah jelaskan dan juga kalian juga melihat tayangan video, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan atau kita seperti biasa kuis ya. Yang pertama, ada yang tahu gak apa itu gaya? Ya, Kalisa, apa itu gaya? Gaya adalah sebuah interaksi yang bila bekerja sendiri akan menyebabkan suatu perubahan keadaan bila benda. Wah, kamu hebat, coba tepuk tangan dulu untuk Kalisa. Yang kedua, bagaimana hubungan gaya dengan gerak dan bentuk benda? Siapa yang tahu? Ya, Putri. Gaya dapat memengaruhi bentuk benda dari dorongan atau tarikan, sedangkan gerak tidak dapat memengaruhi bentuk benda. Nah, bagus jawabannya. Coba tepuk tangan lagi. Pertanyaan yang ketiga, mengapa kita perlu mengetahui ragam gaya yang ada di dalam kehidupan kita? Siapa yang tahu? Ya, Cahya. Karena dapat membantu mengubah posisi benda seperti saat mendorong atau menarik meja. Nah, pendapat kamu bagus sekali. Coba tepuk tangan lagi. Nah, itu bukan ada pendapat yang lain tidak? Ya, silakan Aditya. Karena gaya dapat mengubah orientatif benda seperti saat menjalani sepeda dan memberi gaya pada stangnya. Pendapat kamu juga bagus. Tepuk tangan lagi. Ibu akan membagi 6 kelompok seperti kelompok yang biasa ya. Sudah ada kan kelompoknya seperti yang biasa. Bagikan. Ini 6 orang. Coba baca perintahnya. Itu tentang apa? Kita harus melakukan apa? Jadi ke sini kegiatan pertama, kalian menggeser meja sendiri-sendiri. Coba geser meja sendiri. Nah, yang kedua, angkat, bukan geser, maaf, angkat. Coba angkat sendiri, kegiatan kedua, akan bersama teman kelompok. Coba angkat satu dia sama teman kelompok. Semuanya angkat. Coba lihat pertanyaannya. Ketika
Dia kan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Saat mengangkat meja bagian tubuh yang bekerja adalah tangan, sehingga saya yang bekerja saat kita mengangkat meja dapat disebut dengan gaya. Apa perbedaan saat melakukan kegiatan? Pertama, kegiatan yang meja benar. Kegiatan dua meja lebih ringan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan semakin besar gaya yang diberikan maka semakin besar gerakan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, hasil presentasi dari kelompok 4 juga bagus ya. Ayo berikan apresiasinya. Setelah kalian berdiskusi tadi, kalian sudah paham kan tentang gaya? Sudah paham? Nah, jadi kesimpulannya gaya itu adalah kekuatan atau dorongan untuk sebuah benda. Gaya itu tadi ada dua, ada gaya otot dan juga gaya geser. Jadi gaya itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya kita mengayuh sepeda itu menggunakan gaya. Mendorong meja juga itu menggunakan gaya. Saat mengendarai sepeda, kita akan mengayuh atau mengarahkan setir sepeda ke kanan jika kita berbelok ke arah kanan. Kalau kita mau ke arah kiri, setirnya dibelokkan kemana? Ke kiri. Itu juga menggunakan gaya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat memahami tentang gaya dengan baik dan juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba sebelum pulang, Ibu mau tepuk jus. Tepuk jus 2 kali. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They're ready, please? Before we go home, let's pray together. Our praying begin. Greetings, fellow teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Hendrar Samsudin pada percakapan pasca observasi ini. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 SDN 43 Mukti, Kecamatan Suci Naraja, Kabupaten Garut. Bersama saya ditemani oleh Ibu Sinta sebagai guru kelas 4 yang kemarin sudah diobservasi, dan lagi ada Ibu Dr. Eka Pingkirani sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini. Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya? Baik Ibu? Alhamdulillah baik. Baik ya. Pada percakapan observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang kemarin Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas, Bu. Iya, Pak. Ya.
Untuk pertanyaan pertama Bu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah dalam jalannya observasi kemarin yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin? Awalnya tegang ya Bapak, karena itu pertama kali untuk saya. Alhamdulillah dengan selanjutnya berjalan dengan baik, walaupun awalnya tegang tapi alhamdulillah selanjutnya baik. Alhamdulillah Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Bisa Ibu ceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah apa saja pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas? Kalau untuk tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan mungkin di area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk area pengetahuan, siswa menguraikan hasil telaah terhadap gaya di kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau untuk keterampilannya, siswa berdiskusi bersama teman-temannya dan setelah itu mempresentasikan ke depan tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, baik ya. Jadi area pengembangan yang Ibu lakukan itu dari sekitar pengetahuan dan keterampilan ya. Menurut Ibu sejauh mana pengembangan yang Ibu sampaikan sudah berhasil atau dilakukan atau masih ada kekurangan atau gimana? Menurut saya alhamdulillah berjalannya dengan baik, namun memang masih ada kekurangan Pak. Baik ya, sudah dilakukan dengan baik tapi masih ada kekurangan ya. Menurut Ibu kekurangan atau kendala-kendala apa gitu Bu yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran kemarin dari kekurangan yang tadi Ibu sebutkan? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya juga ya dialami oleh banyak guru. Yang pertama, masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam pembelajaran tersebut. Artinya siswa tersebut itu kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Baik Bu ya, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif dalam pembelajaran, mungkin hanya mengandalkan temannya saja Bu. Iya Pak. Kira-kira kenapa dia bisa begitu? Kenapa mereka kurang aktif dan tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya, kenapa bisa seperti itu? Mungkin dalam pembagian kelompok dalam jumlah siswa yang terlalu banyak ya Pak. Jadi saya kedepannya akan membagi tiap kelompoknya menjadi sesuai apa yang mereka sukai atau yang mereka minat. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditori, ada juga yang gaya belajarnya kinestetik. Sehingga anak menjadi lebih nyaman. Jadi menyesuaikan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya akan memberikan pertanyaan ke anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan di kelas. Baik ya, jadi rencana ke depan Ibu itu nanti proses pembelajarannya akan menyesuaikan dengan kenyamanan siswa ya. Kemudian gaya belajarnya juga akan dibagi-bagi dengan ada yang auditori, kinestetis ataupun yang visual. Seperti itu Bu ya, Ibu akan dilaksanakan. Mudah-mudahan keinginan Ibu itu dapat terrealisasi Bu ya, dan memberikan pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan kemarin-kemarin yang sudah Ibu lakukan. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dalam pembelajaran setelah Ibu rencanakan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan ya Pak ya, tapi insya Allah saya akan melakukannya dengan secepatnya. Akan dilakukan secepatnya, mungkin awal tahun pelajaran baru ya, karena sekarang sudah hampir habis tahun pelajaran ganjil sekarang ya. Terima kasih Ibu atas waktunya, atas jawabannya. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan ya. Baik, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Eka Pigirani selaku pengajar praktik saya. Beliau akan memberikan umpan balik atau tanggapan dengan jalannya proses percakapan tadi bersama Ibu Sinta. Mungkin mangga Ibu untuk berikan tanggapannya. Baik, terima kasih ya Pak Encep, Bu Sinta, sangat luar biasa sekali ya kegiatan pasca observasi di hari ini, karena memang sebelumnya di minggu sebelumnya Pak Encep dan juga Ibu Sinta telah melaksanakan pra dan juga observasi ya di dalam kelas gitu ya. Nah, dari tadi saya melihat begitu antara percakapan Bu Sinta dan juga Pak Encep terkait
observasi yang memang sudah dilakukan begitu ya. Jadi di sini kita lihat adalah pendekatan coachingnya ya antara Pak Encep dan juga Bu Sinta. Nah ya, nah dalam proses tadi begitu ada kemitraannya, ada saya sudah melihat ya, lalu juga ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah dari kemitraan tadi kan ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Encep, tapi Pak Encep juga tidak menjudgment. Artinya di sini ada kesetaraan antara Pak Encep dan juga Bu Sinta ya. Lalu kemudian dari proses kreatifnya ya, tadi percakapan juga dilakukan secara dua arah, di mana Bu Sinta lebih banyak berbicara, memang itu sangat baik sekali ya. Lalu kemudian dirangkum oleh Pak Encep ya selaku coach, dan Bu Sinta di sini adalah coachingnya begitu ya. Lalu pertanyaan-pertanyaan dari Pak Encep ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang menggali untuk memaksimalkan potensi dari Bu Sinta begitu ya. Lalu kemudian tadi Pak Encep juga sudah menangkap kata-kata kunci yang kemudian dibuat menjadi pertanyaan kreatifnya. Nah di situ seperti contohnya tadi siswa tidak aktif gitu ya, dari Bu Sinta itu lalu kemudian dibuatkan pertanyaan untuk menggali kenapa siswa sampai tidak aktif gitu. Nah sangat luar biasa sekali. Namun ya mungkin ada satu yang terlewat ya Pak Encep dari memaksimalkan potensi. Yang terakhir adalah lebih baik percakapan ditutup dengan kesimpulan oleh rekan sejawat atau coachingnya ya. Itu saja mungkin ya, tapi untuk keseluruhannya sangat luar biasa sekali. Terima kasih untuk Pak Encep dan juga Bu Sinta ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Dokter, terima kasih atas umpan balik dan tanggapannya terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini dalam pasca observasi kita hari ini. Baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dilaksanakan, dari mulai kegiatan para observasi kelas, kemudian sekarang pasca observasi sudah selesai dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih Ibu Dokter, Ibu Sinta, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.